Dua aja nih. Wah, yang kedua. Nah, tahun 2019 saya juga pernah waktu itu. Cuman Allah belum mentakdirkan. Tapi aman. Kenapa? Tapi enggak gimana gitu. Alhamdulillah Aman. nggak stres nggak apa ya. Bagaimana caranya ketika kita nanti misalkan diamanahi, nah, alat itulah yang harus membuat kita jadi wasilah. Alatnya mau dipakai untuk apa nih? Dari bersahabat dan siap bekerja. Bukan bersahadat. Ya kan udah bersahadat kita semuanya. Muslim. Berat. Berat. Siap diminta pertanggungjawabkan. Insya Allah. Insya Allah. Galak amat ini. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SSB TV dimanapun berada, alhamdulillah kita hari ini masih berjumpa lagi di acara SSB TV. Nah, mungkin sahabat SSB TV jangan bosan-bosan. Kami akan mengadakan acara yang menarik terus. Hari ini adalah acara bongkar. Kemarin bongkar, sekarang bongkar. Ya, kata kita bongkar. Nah, kita bertemu dengan siapa lagi di hadapan kita ini? Pasti sahabat SSB TV pernah melihat di acara SSB TV. Waktu itu di acara sejarah. Di acara apa lagi? Sejarah Waringin Kurung ya? Sejarah Waringin Kurung. Bongkar Waringin Kurung. Bongkar Waringin Kurung. Nah, hari ini yang kita bahas adalah Bapak Muhammad Tubagus Muhammad Soleh ini mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Dapil 5, calon anggota Dewan DPRD Kabupaten Serang. Pertanyaan yang pertama, Bapak mencalonkan diri ini dari partai apa nih? Insya Allah dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Nah, PKS, kenapa yang dipilih harus PKS? Oh, latar belakang. Nah, ya, latar belakangnya berarti kan sejarah asal mula saya masuk dulu berarti ya, masuk anggotanya. Ya. Karena memang saya juga kebetulan sebagai anggota PKS dari tahun 2007. 2007? Betul. Awalnya saya baru simpatisan saja sih. Pemilu tahun 2004 itu saya lihat salah satu partai yang memang waktu itu saya dukung ya. Iya. Melihat meskipun PKS itu partai baru waktu itu ya. Sebenarnya tahun 99 itu PK ya. PK. Dan saya belum ke PKS waktu itu. Walaupun itu udah nyoblos pertama kali. 99 itu. 99 belum nyoblos PKS belum? Tapi belum. Saya kemudian baru memilih PKS tahun 2004 dan jadi anggota tahun 2007. Iya. Sejarahnya mungkin kalau saya boleh menyampaikan ada kaitannya sama keluarga. Jadi keluarga besar saya itu kan saya dapat cerita ya dari orang tua, dari kakek, dari uwa gitu. Pemilu pertama tahun 55 zaman Bung Karno itu, pemilu pertama setelah kemerdekaan. Itu kan ada 4 partai besar ya. Ada PNI, Masyumi, NU dan PKI. Nah, keluarga besar saya itu mayoritas kedua partai milihnya. Itu partai Islam, partai Masyumi dan NU. Kebanyakan ke Masyumi, bagian juga ke NU. Artinya ideologi yang dianut oleh keluarga kami memang ke Islam. Karena memang kalau kita lihat akar sejarah negara kita, terbentuknya beberapa parpol itu kan dilatar belakangi ideologinya. Seperti PNI, nasionalis, Masyumi dengan NU, latar belakangnya agamis, PKI, komunis. Sehingga kan dulu kan Bung Karno ada jargon Nasakom ya, menyatukan nasionalis, agamis, dan komunis. Dia merangkul semua. Merangkul semua. Keluarga besar kami itu di Islamisnya. Kemudian berkembang ke zaman Pak Harto. Di saat itu kan partai Islam semua melebur ya. Setelah Masyumi itu dibubarkan oleh Bung Karno, tinggal tersisa NU. Kemudian kan fusi. Kalau tidak salah mulai tahun 70-an ya. Pemilu 71 atau 77 itu. Membuat sebuah Pak Harto maksud saya hanya mempersempit ruang-ruang partai politik sehingga hanya menjadikan Indonesia punya 3 partai saja, P3, Golkar dengan PDI. Nah, P3 itu bagian dari kelompok fusi partai-partai Islamis, yang antaranya kan NU dan lain. Ya, keluarga saya masih di situ. Di P3 ya.
masih di situ. Sampai kemudian ada aturan yang mengatakan zaman Pak Harto lagi, PNS harus memilih Golkar. Wah. Nah, sebagian keluarga saya udah mulai terpecah. Golkar Yang sebagian. PNS itu ke Golkar. Cuman ada cerita unik di situ. Beberapa saudara itu bilang cerita, walaupun kita milih Golkar, tapi hatinya P3 katanya. Itu dapat hijau. Hanya karena memang soalan ya, apakah takut dipecat atau apa, itu pasti ada efek psikologis ya gitu. Iya, pasti. Sehingga milih P3 sampai Pak Harto turun mereformasi, berkembang lagi menjadi multi partai ya. Puluhan partai ya kan, mulai direformasi itu sampai pemilu pertama pasca reformasi tahun 99. Saat itu kebetulan saya usianya sudah masuk sebagai usia pemula. Tahun berapa itu? Tahun 99. Oh, tahun 99 udah nyoblos. Tahun setelah reformasi ya. Berarti tahun 99 SMA waktu itu nyoblos P3. Saya nggak sebut. Saya bongkar nih. Tahun 99 ya. Tahun 99 pertama. Jadi pertama. Nah, latar belakang saya kemudian memilih PKS karena memang latar belakang itu saya melihat ya, lagi ini hanya opini pribadi ya. Masing-masing kan punya pilihan, haknya masing-masing. Karena kami memang dari latar belakang keluarga yang Islamis, memilih partai Islam dari dulu. Saya pribadi memilih PKS karena di antara partai yang Islam masih komitmen dengan keislamannya, memperjuangkan asas Islamnya, dan juga memang yang menurut saya pribadi partai yang konsisten dari dulu sampai dengan sekarang. Sehingga saya hanya bergabung dengan PKS tahun 2007. Nah, dari situlah wasilahnya di PKS saya sempat masuk struktur, sekarang pun masih struktur. Sekarang di DPD, di DPD Kabupaten Serang sebagai Kabid Humas. Kemudian saya dicalonkan. Kalau di PKS itu sepertinya kan ada tahap-tahapannya, ada pengkaderan gitu yang saya tahu gitu. Pernah saya dengar. Nah, kalau Pak ya, masuk tahun 2007 itu saya mulai pengkaderannya di situ. Oh gitu, karena bergabung otomatis kayak pengkaderannya namanya kan UPA, Unit Pembinaan Anggota. Di situ. Ya, kita di situ dikader, dibimbing, kita ikuti berbagai pertemuan, materi dan yang lainnya. Sampai kemudian tahun 2019 saya diminta untuk maju sebagai caleg. Jadi ini yang kedua ini. Wah, yang kedua. Nah, tahun 2019 saya juga pernah waktu itu. Cuman Allah belum mentakdirkan. Tapi aman. Kenapa? Tapi enggak gimana gitu. Alhamdulillah aman. Enggak stres, enggak apa ya. Bagi kita di PKS partai itu hanya kendaraan. Kemudian memang tujuannya memang untuk berkuasa dan menang. Itu juga hanya kendaraan, hanya alat. Bagaimana caranya ketika kita nanti misalkan diamanahi, alat itulah yang harus membuat kita jadi wasilah. Alatnya mau dipakai untuk apa nih? Ya untuk kebaikan kan, untuk apa namanya, memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat dengan alat kekuasaan itu. Sehingga ketika kita berkompetisi di sesama internal saja kita sudah dikasih berbagai nasihat gitu kan ya. Bahwasanya menang kalah itu pasti ada, tapi kesiapan kita menghadapi kekalahan itu kan harus kita upayakan juga. Tapi sudah disiapkan. Alhamdulillah saya udah pengalaman. 2019 saya dapat 3.500 suara. Banyak gitu ya? Saya peringkat kedua. Waktu itu saya nomor urut 4. Saya peringkat kedua di bawah incumbent ya. Berat kalau melawan incumbent itu agak berat. Oh iya. Karena memang ketika dia mau jalan dana reses kan udah ada tuh, dia jalan-jalan sudah kampanye. Intinya jaringannya lebih kuat, konstituen lebih mengakar. Biasanya itu keunggulan di incumbent ya. Dan biasanya modalitas lain lebih dari kita gitu. Tapi kita alhamdulillah pengalaman pertama itu membuat kita apa namanya ya, banyak sekali hal-hal yang hikmah yang bisa diambil, terutama pengalaman untuk dijadikan tahun ini ya, alhamdulillah 2024 ini sudah punya modal gitu. Modal pengalaman kemarin. Ya, baik. Pak TB Muhammad Soleh, Bapak ini kan calon anggota dewan. Ada beberapa, biasanya kader-kader masing-masing menawarkan gitu. Ini loh program saya ketika saya mau jadi anggota dewan. Ada, kalau saya dengar tuh, kalau artis Aldi Taher tuh. Oh, katanya kalau dia jadi anggota dewan di parlemen baca Quran, kata dia kan. Nah ini sekarang Pak TB Agus, apa yang Bapak tawarkan kepada masyarakat Kabupaten Serang, terutama di Dapil 5. Nah biar orang itu menarik apa,
oh bapak ini mau coblos nih, bisa memperhitungkan gitu. Mau saya coblos Pak Bagus nih apa ini programnya? Gitu, apa? Saya udah buat visi misi ya. Nah, Nanti mungkin Pak Antoni bisa share lah sedikit visi misi saya nanti. Visi saya itu sederhana sih, bersahaja. Bersahaja itu akronim dari bersahabat dan siap bekerja. Bukan bersahadat. Ya kan udah bersahadat kita semuanya. Sobat Muslim semuanya. Bersahaja, bersahabat dan siap bekerja. Dua poin utama bersahabat. Karena lagi-lagi ini asumsi ya. Tapi asumsi ini berkembang dan memang sudah bahasanya bukan sebuah kebohongan, dia mendekati fakta lah. Meskipun memang tidak bisa diambil 100%. Apa asumsinya? Kalau udah jadi dewan, biasanya agak jauh dengan masyarakat. Nah, itu kan asumsi yang berkembang. Sehingga, tapi benar itu Pak. Betul ya? Banyak. Fakta berarti. Kalau saya sih melihat tidak 100%. Ya, semua dewan begitu. Ya. Masih ada dewan yang tetap dekat dengan rakyat. Jadi ketika asumsi itu berkembang bergulir di masyarakat, kalau udah dewan lupa. Kalau udah jadi dewan, rumah susah untuk dibuka, tertutup. Nomor HP juga ganti atau apalah, susah dihubungi dan yang lainnya. Kita mau mengatakan kita antitesis terhadap itu. Ayo bahasanya dewan juga bisa dekat dengan rakyat ketika kita sudah jadi, sehingga tetap bersahabat. Rumah kita terbuka dan yang lainnya. Nomor HP kita juga bisa kita buka dan yang lainnya. Karena memang secara ajaran Islam juga dikatakan yang namanya pemimpin ya harus seperti itu kan. Dewan itu kan pemimpin juga ya, meskipun ada kalimat wakil rakyat ya pemimpin lah. Jadi pemimpin itu kan bukan sekedar mereka yang di bupati, wali kota, presiden. Dewan juga pemimpin. Seorang pemimpin perusahaan juga pemimpin. Di organisasi dia ketua juga pemimpin. Termasuk diri kita juga pemimpin terhadap dirinya. Di keluarga seorang ayah juga pemimpin. Semuanya kan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah ya. Di hadapan Allah. Berat. Siap diminta pertanggungjawabkan. Insya Allah. Galak amat ini. Masya Allah. Ya, luar biasa. Seorang wartawan, seorang jurnalis itu harus galak ya. Harus siap nanyain calon-calon anggota DPR yang tidak amanah pun harus kita tanya gitu. Nah, Pak calon anggota dewan, Pak Tinku Bagus. Belum selesai tadi. Belum selesai tadi. Baru bersahabat. Masih banyak. Bersahabat. Oh, ya silakan ya. Yang kedua siap bekerja. Oh iya, siap bekerja. Bersahaja, bersahabat dan siap bekerja. Yang kedua ya memang tadi ketika asumsi lagi yang berkembang ya kan. Ketika sudah jadi dewan, ya banyak yang tanda kutip sekali lagi ya. Kinerjanya tidak terlihat. Tidak terlihat itu kan. Artinya mungkin hanya sebatas absen, duduk di ruang sidang, banyak yang tidur juga. Kadang kita sedih yang ngelihat meme-meme atau video-video kan, anggota dewan cuma tidur di ruang sidang. Padahal nggak semuanya, gitu. Nggak semua sebetulnya. Cuman asumsi ini harus kita perbaiki karena siapa lagi yang bisa memperbaiki kondisi dengan alam demokrasi yang dianut oleh negara kita ini? Ya kita, para calon anggota dewan, supaya memang semuanya bisa berbenah. Masyarakat juga bisa melihat. Ya memang kita ini memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dia, berdasarkan rekam jejak dia, berdasarkan hal yang dipelajari, bukan berdasarkan, mohon maaf, pragmatisme. Sekarang memang sangat kuat sekali di masyarakat ya. Siapa yang ngasih uang, gitu. Kadang itu yang dipilih tanpa melihat pribadi calonnya seperti apa, apakah bagaimana rekam jejaknya, ya kan? Punya program apa, punya visi misi apa. Jadi mulai dari kita sendiri. Maka kita dalam kampanye pun selalu mengedukasi. Kalau kita di PKS terutama khususnya saya gitu ya, ketika menyapa masyarakat ya kita edukasi lah gitu. Untuk menghindari hal-hal pragmatisme itu. Karena kan kita ini berjalan 5 tahunan itu seperti suatu lingkaran yang mengulang. Jadi circle yang mengulang 5 tahunan. Pesta demokrasi dianggapnya apa? Rakyat. Ini pesta. Semua dewan mendekat, memberikan uang dan yang lainnya, semua dipegang. Yang masa dipilih siapa? Ya nggak tahu. Jadi pesta demokrasi itu